Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang pun mubarak ini guna melaksanakan salat tarawih dan dilakukan pula salat witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah, kami selaku panitia Malia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni ingin menyampaikan beberapa hal. Yakni saldo Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar Rp4.773.000. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar Rp206.000. Isi kotak infak subuh sebesar Rp165.000. Pengeluaran transportasi balik sebesar Rp200.000. Jadi total kas pada malam ini pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp4.944.900. Selain sekali lagi, jadi total kas pada malam ini pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp4.944.900. Adapun yang akan melakukan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Andi Masjaya, keluarga Bapak Sapri, dan keluarga Ibu Destriana. Kami selaku panitia Malia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam ke-16 yaitu Bapak Ustaz Ahmad Syarifuddin LC MPDI dengan tema mencintai sahabat Nabi. Mungkin bila saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz Prof. Tempat kami persilakan. Pada tafadhol masykurah bil maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyyatan khalidah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jemaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ." Dan Rabb kita semua Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menciptakan apa saja dari makhluknya. Wa yakhtar, dan memilih. Wa yakhtar, dan memilah, mengutamakan dan mengkhususkan sebagian makhluknya di atas sebagian yang lainnya. Dari segi waktu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan suci Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya, malam Lailatul Qadar di atas malam-malam yang lainnya. Dan secara tempat Allah memilih dan memilah 3 masjid yang utama yang berada di muka bumi ini untuk melipat gandakan amal saleh kita. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Barang siapa yang salat di Masjidil Haram 1 rakaat,
berbanding lurus kita sholat di tempat ini 100.000 rakaat. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat, berbanding lurus kita capek-capek sholat di masjid ini 1000 rakaat. Para hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umat manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah memilih Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik, Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara rasul-rasul yang ada. Dan kalau kita ditanya mengapa kita merindukan surga, mau masuk surga, salah satu alasannya karena di surga kelak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarina, kepada paras-paras muka kita, wala ila samina, kepada badan-badan kita, tidak dinilai oleh Allah, walakin akan tetapi yang dulu ila qulubina wa ila a'malina. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan paras, bukan muka, bukan badan, mengapa? Karena semua itu adalah rezeki karunia dari Allah. Diminta kita lahir dalam kondisi sehat walafiat. Tetapi yang dinilai oleh Allah usaha kita, yaitu perbaikan hati kita, perbaikan keimanan kita, dan kualitas amal soleh kita, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara terkait dengan manusia-manusia yang paling suci, paling baik hatinya setelah Rasulullah SAW. Manusia-manusia yang paling mengerti dan paham terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Terkait dengan manusia-manusia yang paling berjasa kepada kita semua. Kita bisa mengamalkan rukun-rukun Islam, sholat sebagaimana sholat Rasulullah, wudu sebagaimana wudu Rasulullah, bacaan Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah, puasa Ramadan sebagaimana puasa Rasulullah, karena jasa-jasa mereka. Siapakah mereka? Itulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa itu sahabat? Apa definisi sahabat? Sahabat itu adalah jamak dari kata sahabi untuk laki-laki, dan satu orang perempuannya adalah sahabiyah. Dua syaratnya yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, puasa bersama Rasulullah, belajar kepada Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah. Mereka hidup dalam kondisi konsisten dalam keimanan kepada Rasulullah, dan meninggal pun mereka husnul khatimah, konsisten dalam keimanan. Oleh sebab itu kalau sebagian sahabat, mohon maaf, ada yang meninggal dalam keadaan murtad, mereka tidak disebut dengan sahabat. Atau ada orang yang sejaman dengan Rasulullah, mendengar di sana ada Rasulullah tapi tidak sempat bermajlis dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, tidak disebut dengan sahabat, namanya adalah mukhadram. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mencintai para sahabat? Tadi sudah kita sebutkan. Sahabat merupakan orang-orang yang paling bersemangat berdakwah setelah Rasulullah. Buktinya apa Ustaz? Buktinya kalau Bapak Ibu pernah haji umrah, di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan namanya kuburan Baqi. Sedikit saja sahabat yang dikuburkan di Baqi itu, yang lainnya berjihad berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Ada yang dikuburkan di Konstantinopel, ada yang dikuburkan di Afrika. Termasuk kita pun di Indonesia ini bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya Islam, melafalkan syahadatain. Pada Islam ini 40 tahun yang lalu diturunkan di kota Mekah. Kita ini orang Azam, bukan orang Arab, tapi alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya berislam karena perantaraan setelah izin dari Allah, kemudian perantaraan tangan-tangan semangat dakwah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah dalam bahasa Arab, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang mudah melupakan kebaikan orang lain, yang sulit berterima kasih kepada orang lain, jangan berharap dia akan maksimalkan ibadahnya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengapa anak-anak harus berbakti kepada orang tua? Karena pencapaian kita saat ini, gelar-gelar kita, rumah kita, pekerjaan kita, hafalan kita, ilmu kita, perolehan kita, pencapaian kita karena adanya orang tua yang melahirkan kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keimanan dan amal soleh kita ini
karena adanya jerih payah para sahabat Rasulullah SAW. Maka pantaslah kalau Allah menjamin mereka masuk surga. Wa'adda lahum jannat, menyiapkan bagi mereka surga-surga yang sangat luas pada dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan ridha Allah dijaminkan untuk para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mendengar nama sahabat disebutkan, kita ucapkan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhum, kalau dua anak dan bapaknya sahabat radhiyallahu anhuma. Kalau para nabi ada lagi, di antaranya sallallahu alaihi wasallam untuk nabi kita, nabi-nabi yang lain alaihi salam. Kita mendoakan mereka karena mereka orang yang paling berjasa setelah Rasulullah SAW kemudian lewat perantaraan mereka. Kita membaca buku ulama, membaca hadis, maka yang meriwayatkan itu, rawi itu adalah para sahabat Rasulullah SAW yang semuanya udul, semuanya berakhlak karimah, berakhlak mulia, jujur, tidak pernah berbohong. Makanya Rasulullah mengatakan, tuh lihat di langit itu ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah untuk mengamankan langit-langit agar tidak runtuh, langit-langit agar stabil. Ketika bintang itu redup dan tidak ada, maka itu menunjukkan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Akan ada kehancuran. Begitu pula aku adalah bintang-bintang untuk para sahabat, dan sahabatku adalah bintang-bintang untuk umatku. Selama sahabat itu masih ada, maka aman umat ini. Kalau sahabat sudah tidak ada, sahabat sudah tidak dihargai, sahabat petua-petuanya sudah tidak diikuti, maka ingat, dekatlah kehancuran untuk umatku, kata Rasulullah SAW dan sebuah hadis. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan kepada manusia-manusia terbaik ini? Yang pertama, sebagai bentuk kesyukuran, mari kita mencintai mereka. Dan tadi kaidahnya, in kana hubbuka shadiqan la at'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita mentaatinya. Apa saja yang dimintanya pasti kita mengadakannya. Bapak, kenapa Bapak membelikan emas permata untuk istri Bapak? Karena saya mencintainya, Ustaz. Kenapa menyekolahkan anak-anak kita? Karena kita mencintai anak-anak kita untuk masa depannya. Begitu pula kalau kita mencintai sahabat Rasulullah, buktikan dengan amal soleh, buktikan dengan mengikuti petua-petua mereka. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jemaah Ramadan yang terakhir, mari kita melihat ahwal para sahabat yang sepatutnya kita ikuti. Bil misal yattabi'ul maqal, dengan contoh-contoh kita mudah juga meniru, mengamati, tiru dan modifikasi. Kenapa Bapak membuat rumah seperti ini, masjid seperti ini? Karena ada contoh, ada desainer yang duluan, makanya kita mencontoh, karena mesinnya bagus, nyaman dan lain sebagainya. Cukup saja kita melihat kondisi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala. Yang pertama, kondisi Abu Bakar adalah suatu ketika dalam sebuah majelis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini sudah memberikan makan fakir miskin? Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Angkat tangan. Abu Bakar. Siapa yang berpuasa? Abu Bakar. Siapa yang sudah menjaga sholat 5 waktunya? Abu Bakar. Siapa? Ya, yang melakukan berbagai macam kebaikan termasuk mengantarkan jenazah? Abu Bakar. Maka Rasul mengatakan, saya berharap, dan ini doa dari Rasulullah, engkaulah Abu Bakar yang akan dipanggil di seluruh pintu surga, engkau di antaranya. Kalau orang-orang yang berpuasa hanya akan masuk ke satu pintu yang namanya adalah Ar-Rayyan, tapi Abu Bakar akan dipanggil di semua pintu surga. Makanya Rasulullah SAW dan para ulama kita mengatakan, sekiranya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan umat manusia orang Islam semuanya, la rajahat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Karena kekokohan keimanannya, kelembutan hatinya, kehusyuannya, dan kekokohan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dicontohkan Umar bin Khattab dalam yang namanya mutaba'ah dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian mencium Hajar Aswad. Dia bicara dengan Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad,
Engkau ini sebetulnya batu biasa, tidak memberikan manfaat dan mudarat, tapi sekiranya saya tidak melihat Rasulullah mencium, saya tidak akan mencium. Karena Rasulullah melakukannya, maka Umar mengikuti tata cara ibadah Rasulullah SAW. Makanya anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab sangat berubah dalam mencontoh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah berteduh di sebuah pohon, maka Abdullah bin Umar pun mencontoh berteduh di pohon tersebut. Sampai segitunya para yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan memberikan informasi kepada kita, lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Untuk mengukur hati kita ini bersih suci dari noda-noda dosa, dari noda-noda kotoran hati. Lihatlah interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau hari ini kita terus rindu membaca Al-Quran, rindu mendengar Al-Quran, rindu mengamalkan Al-Quran, rindu mengkaji Al-Quran, faidah-faidah, ketahuilah bahwasanya hati kita itu dalam kondisi aman, sehat-sehat saja, dan dalam kondisi suci. Itu perkataan Utsman bin Affan. Lalu tahurat sekiranya hati kita ini suci, maka tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mencontohkan dan mengatakan, lau kana din birraqi, sekiranya agama ini didasari hanya dengan logika saja, maka pada hakikatnya kalau kita mengusap sepatu, ada namanya masul khuf ketika kita dalam perjalanan jauh safar, ketika kita berwudu boleh tidak membuka sepatu, diusap saja bagian mana? Kalau menurut logika yang kotor itu sepatu, itu adalah bagian bawahnya. Yang kita injak-injak di tanah itu bagian atas ke bawahnya. Sekiranya agama ini adalah dengan logika saja, dasarnya, maka sepatu itu lebih berhak kita usap bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Makanya dasar agama kita adalah masdarul aqidah wal amal, adalah kalamullah, kitabullah, kemudian sunnah Rasulullah SAW, wa ijma'un as-salafi as-salih. Dan ingat bahwasanya manusia yang paling rindu terhadap Ramadan adalah para sahabat Rasulullah. Berdoa 6 bulan namanya setelah Ramadan, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. 6 bulan Ramadan dan 6 bulan menuju Ramadan, mereka pun berdoa, Allahumma barik ya Ramadan, ya Allah sampaikan lagi kami rindu pada Ramadan, hidupkanlah kami sampai Ramadan, berikanlah semangat pada bulan Ramadan. Jangan Ramadan ini menjadi korban kami, korban kemalasan kami. Allah datang dengan berbagai macam keutamaan, tapi kita malas sholat berjamaah di masjid, tidak melaksanakan tarawih, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan bakti kepada orang tua tidak mengurus anak-anaknya. Maka para sahabat mencontohkan, gigihlah menyebut Ramadan ini, jangan sia-siakan. Rasulullah mencontohkan, semakin Ramadan bertambah harinya berlalu, maka beliau menggunakan ilmu padi, semakin bertambah semakin merunduk, semakin dekat dengan Allah, semakin melipat gandakan ibadahnya. Tapi ingat, kita punya istri, punya anak, ajak juga mereka untuk masuk surga sekeluarga. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.